Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Hibatullah dari KM 101. Di sini saya akan menjelaskan terkait komunikasi. Secara pengertian, komunikasi dapat diartikan sebagai proses menyampaikan pesan atau informasi terjadi dari satu orang ke orang yang lain dan bertujuan agar pesan dapat dipahami serta mendapat tanggapan yang diinginkan. Secara bentuk komunikasi, ada beberapa bentuk yang akan saya jelaskan. Di antaranya ada verbal dan non-verbal. Untuk yang verbal itu sendiri ada dibagi kembali jadi verbal langsung, yang berarti proses komunikasi dilakukan tatap muka, saling berinteraksi secara langsung. Sedangkan verbal tidak langsung artinya proses komunikasi juga terjadi interaksi tatap muka, tapi bisa jadi melalui media tertentu, media penghubung tertentu seperti WhatsApp, seperti Zoom dan lain-lain. Sedangkan untuk pesan komunikasi nonverbal ini secara pengertian adalah pesan yang disampaikan melalui ekspresi wajah, gerakan tubuh, kontak mata, postur tubuh maupun intonasi suara. Apa fungsinya? Fungsinya untuk pesan nonverbal ini adalah untuk memperjelas pesan verbal, untuk memperkuat makna pesan, menunjukkan sikap dan perasaan, dan dapat menggantikan pesan verbal dalam kondisi tertentu. Selanjutnya, terkait pesan nonverbal, seberapa urgent, seberapa penting hal itu dalam PJJ, dalam pelatihan jarak jauh? Jawabannya tentu sangat penting, karena dalam kuliah online dalam PJJ, hal tersebut dapat membantu dosen dan mahasiswa untuk saling memahami dan menunjukkan fokus dan keterlibatan atau partisipatif. Lalu bagaimana cara kita melakukan pesan nonverbal ini dengan baik? Dalam PJJ bisa dilakukan dengan cara menyalakan kamera, lalu dengan menunjukkan ekspresi wajah yang sopan dan fokus mendengarkan, maupun bisa menggunakan kontak mata ke kamera dan merespon seperti mengangguk atau tersenyum yang menandakan bahwa pesan atau komunikasi yang dilakukan oleh dosen itu sampai kepada para mahasiswanya. Selanjutnya, terkait komunikasi yang baik dan efektif, kenapa kita harus melakukan komunikasi yang baik dan efektif? Itu karena hasil yang didapatkan dari komunikasi yang baik dan efektif adalah pesan yang disampaikan dengan jelas, mudah dipahami oleh penerima, menghasilkan respon sesuai tujuan, dan dilakukan dengan sikap yang saling menghargai. Tentunya untuk melakukan komunikasi yang baik dan efektif ada beberapa tantangan yang harus dilalui agar dapat terlaksana dengan baik. Antara lain karena perbedaan latar belakang, ada karena perbedaan cara berpikir, keterbatasan media, dan minimnya pesan nonverbal yang dilakukan. Untuk pertanyaan terakhir, kapan dan mengapa kita memerlukan komunikasi yang baik dan efektif? Maka jawabannya adalah setiap saat. Karena bila kita mampu untuk melakukan komunikasi yang baik dan efektif, orang yang kita ingin beri pesan, orang yang ingin kita beri informasi akan memiliki pemahaman yang sama dengan pemahaman yang kita miliki. Sebaliknya,
dengan komunikasi yang baik dan efektif, kita juga dapat mengerti apa yang ingin disampaikan oleh lawan bicara kita, oleh komunikan, oleh dosen, dan lain sebagainya. Jadi sangat penting dan setiap saat kita harus menggunakan komunikasi yang baik dan efektif. Demikian penjelasan dari saya, presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.